banyak banget. Banyak banget, makanya kan anak-anak zaman sekarang belajar kimia. Haji, Lina, Kawin, Ruby, CS, frustasi. Apa Kak? Golongan 3 Kak. Aduh, cenah. Masih yang loba, ini ya. Masih banyak nih. Halo Sobat Privat, kita balik lagi tetap bersama Les Privat Hidayah di kontennya MKMS. Kita mau ngelanjutin pembahasan yang tadi. Ada pertanyaan dari Kak Wis ya? Iya betul. Apa coba, Kak? Kenapa hidrogen ada di golongan logam? Lebih tepatnya di golongan 1A di alkali. Nah itu. Kakaknya Silahkan Kakak jawab. Aku mau nanya lo tadinya. Kakak udah nyari dulu belum tadi? Belum ya? Soalnya kita dari tadi ngobrol aja. Ngobrol ya. Tapi ya gitulah ya. Karena kita akan bahas gitu. Jadi ya udah nggak usah dicari katanya. Mau kan nunggu dibahas aja. Kan ada Kak Ahmad. Jadi ngapain nyari ya? Oke. Untuk sobat di rumah ya. Tadi Kak Is kan nanya itu hidrogen kenapa ada di golongan 1A 1A atau logam ya. Sedangkan dia adalah gas. Gas gitu. Nah, sebetulnya kenapa hidrogen itu coba diginiin dulu kali ya. Nah, kenapa hidrogen itu ada di golongan logam? Karena dia memiliki sifat yang sama tuh dengan unsur-unsur dengan golongan logam yang lain di sini. Maksudnya? Dia tuh memiliki sifat yang sama gitu, Kak. Jadi kayak misalkan Kakak tuh misal ya ini ya. Kakak punya adik sama Kakak enggak? Punya. Satu ibu, satu ayah? Ya. Mirip enggak? Enggak kan? Enggak sih. Tapi ada sifat yang samanya nggak? Ada. Nah, kayak gitu. Hidrogen juga. Dia tuh satu keluarga di golongan alkali, tetapi di sifatnya yang sama, ada yang sama sifatnya. Kenapa dia dikategorikan di dalam golongan 1A gitu. Sifat apa aja tuh, Kak? Nah, sifatnya itu yang paling utamanya ya, karena kan tadi nanyanya kenapa hidrogen disimpan di golongan logam gitu. Nah, sifat yang samanya itu adalah sifat kimianya gitu. Pastinya. Tapi memang sifat kimianya Kak betul. Kan karena ada dua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, ini kenapa hidrogen dimasukkan ke sini adalah sifat kimianya yang sama. Apa itu sifat kimianya? Baru mau nanya. Mau nanya ya. Sifat kimianya itu yang samanya adalah elektron valensi. Bentar. Elektron valensi. Pernah dengar gak? Pernah dengar sih elektron valensi. SMA. Berapa tahun yang lalu, Kak? Mohon maaf. Jangan disinggung. Jangan disinggung. Nanti kan tahu umur ya. Nanti ketahuan gitu. Udah pakai seragam kan. Masa di Iya loh, tadi Kak Is itu kayak siswa ya. Mohon maaf ya. Gitu. Tuh kan pakai mohon maaf lagi. Aduh. Ini emang ditutor gitu. Oke, gitu. Kita kembali ke sini ya Kak ya. Elektron valensi tadi. Elektron valensinya. Oh Kak, tadi ada yang lupa nih. Aduh, ini gak enak. Apa? Singkirkan saja. Nah, ada pengecualian tadi. Apa? Selain dari hidrogen tuh bukan hanya hidrogen. Apa? Ada beryllium sama barium kalau nggak salah. Yang bentuknya itu bukan logam tapi disimpan di logam. Oh, barium sama beryllium sama barium kalau nggak salah. Barium ini berarti. Barium atau boron gitu, ada 3 kalau nggak salah, hidrogen, beryllium dan boron kalau nggak salah, sepertinya boron gitu ya. Nanti teman-teman sobat di rumah bisa dicari ya. Yang pasti ada 3, yang pertama hidrogen, beryllium dan boron. Nah, boron nanti bisa dicek lagi apakah dia termasuk non logam tapi dimasukkan ke logam ataupun tidak. Gitu. Tapi kenapa? Tadi salah satu alasannya karena elektron valensi. Kita kembali ke sini karena salah satu alasannya adalah elektron valensinya. Kenapa dimasukkan ke dalam golongan 1A hidrogen ini. Bisa teh cara menentukan elektron valensi itu kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah berarti benar ya Kak? Ya gitu ya. Pembelaan dong. Pembelaan ini mah. Kalau nggak salah, kalau belajar elektron valensi itu kita belajarnya harus tahu dulu apa? Konfigurasi elektron. Alas ya, Kakak udah pinter geningan ini mah. Kan aku pernah sekolah. Oh, pernah ya? 2 kali loh Kak pernah sekolah ya. Iya. Pengakuan. Baiklah. Gitu. Baiklah. Pernah sekolah Kak, jadi benar nggak? Betul. Yes, berarti kimia aku masih ingat. Pinter kayaknya ya, zaman sekolahnya Kak Wis kayaknya ranking 1 deh. Amin. Dari bawah kan? Enggak ada. Nah betul ya, tadi kata Kak Is betul. Jadi elektron valensi itu ditentukan dari konfigurasi elektron. Konfigurasi itu apa sih? Nah, aku lupa tuh. Apa? Tahu namanya aja. Tahu namanya aja. Konfigurasi nggak tahu. Konfigurasi itu adalah penyebaran elektron di dalam suatu orbital atau di dalam suatu unsur tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan sambil mikir ya. Kecepatan ya kayak. It's okay. Jadi, saya ulangi lagi nih. Jadi, konfigurasi elektron itu adalah penyebaran elektron di dalam suatu unsur atau atom gitu. Nanti disebarkan di dalam orbital atau kulit atomnya.
Udah ada konfigurasi, penyebaran elektron, ada kulit, ada orbital. Gitu. Apa itu Apa ya? itu? Oke. Nah, mungkin hal yang pentingnya adalah konfigurasinya kali ya. Konfigurasinya, oke. Konfigurasi itu bagaimana sih cara menentukan konfigurasi itu gitu. Iya. Nah, ini kita simpan dulu. Sambil aku ngeriwain nih Kak. Ngeriwain ya. Oke, baik guys nih, bisa dilihat ya di sini. Aduh, ini social distancing Kak. Gak boleh deket Pak Mali. Gimana nih Kak? Jadi begini Kak, jadi konfigurasi itu kita for the first katanya Kak ini teh. Jadi saya juga sambil belajar. Ini nih. Jadi konfigurasi itu, aduh tulisannya bagus banget. Ya, luar biasa ya. Jadi konfigurasi itu ada 2 Kak cara nentuinnya. Yang pertama ada cara kulit. Kemudian ada cara subkulit. Ada kulit, ada subkulit. Kalau kulit, Kakak tahu nggak? Kalau kulit biasanya pakai cara apa? Pernah dengar nggak? Biasanya tuh paling hits tuh pakai kulit. Caranya kan tadi katanya gini bukan cina. Iya benar sob, jangan malu-malu di kamera mah, udah malu-maluin. Jangan terlalu jujur Kak. Iya. Sekarang jujur jadi. Ya, cara kulit kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah lagi iya, ini ya. Bener. Iya. Gak mau sombong nih Kak Isma nih ya. Kalau nggak salah kalau cara kulit itu yang ada K, L, M, nah betul. M, gitu kan ada K ya, kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Nah, kulit K, L, M, dan N ini dia diartikan kulit K itu kulit pertama, kulit L itu kulit kedua, kulit M itu kulit ketiga, dan N itu kulit keempat. Akan tetapi konfigurasi elektron dengan menggunakan cara kulit ini sudah ditinggalkan untuk saat ini Kak. Betul, karena terbatas, hanya bisa sampai unsur bernomor atom 20 atau sampai 30. Kurang lebih seperti itu. Jadi hanya nomor atom 20 sampai 30 baru maksudnya tuh cuman bisa pakai cara kulit ini gitu. Nah, maka tadi kan udah ditinggalin tuh cara kulit ini karena mungkin ini udah nggak dipakai gitu kan. Nah, ada cara yang lain Kak, cara yang kedua yaitu cara subkulit. Nah, cara subkulit ini berdasarkan orbitalnya, ada orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. Gitu. Mungkin kamu juga SPDF. Itu SPDF itu loh. Nah, setiap orbital ini Kak, dia itu punya elektron masing-masing Kak. Orbital S contohnya dia tuh punya jumlah elektron maksimalnya itu adalah 2. Kemudian orbital P itu jumlah elektron maksimalnya itu adalah 6. Kalau D itu 10 dan F itu adalah 14 gitu. Itu berdasarkan apa Kak? Jumlahnya 2, 6, 10, 14 berdasarkan kamar-kamarnya atau berdasarkan mungkin ada yang bilang itu orbital tapi saya lebih menekankan orbital itu S, P, D dan F sih. Tapi nggak jadi masalah ya, itu tergantung pemahaman gitu. Kembali lagi ke pemahamannya. Nah, ini berdasarkan kamarnya karena kan setiap kamar itu tidak boleh ada orang ketiga. Baiklah. Tidak boleh ada orang ketiga. Jadi satu kamar itu elektron tuh harus menempati 2 elektron. Dan itu harus ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi saling melengkapi lah begitu. Kalau P itu ada 3. P itu ada 3 kamar, kan ada 6 ya. Nah, nanti akan saling berpasangan. Nah, kayak gitu Kak. Kemudian kalau D itu ada 5 berarti jumlahnya. Ada 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurang lebih ya. Dan F itu ada 7. Jadi berpasangan. Jadi sobat di rumah juga bisa coba sendiri ya. Nanti masukkan sendiri elektronnya ke orbital F gitu. Paham Kak? Paham sampai bisa sini. Ya, gampang ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan konfigurasi itu? Gimana tuh caranya? Pakai kulit atau pakai subkulit? Pakai subkulit aja Kak. Karena tadi yang cara kulit ini udah ditinggalkan gitu ya. Oke. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, cara subkulit ini tadi kan berdasarkan orbitalnya. Nah, menurut aturan Aufbau, ada aturannya Cina ya. Aturan mungkin kita hapus dulu deh di sini. Biar lebih atas. Menurut aturan Aufbau. Pernah dengar ya? Menurut aturan Aufbau, kalau nggak salah begini nulisnya. Nah, pengisian elektron itu dia harus bermula mungkin ya. Bermula dari
tingkat energi yang paling rendah, Kak. Tingkat energi yang paling rendah. Energi yang paling rendah. Okay. Energi yang paling rendah. Nah, sehingga outbound ini nanti dia merumuskan konfigurasinya itu seperti ini. Kita tuliskan dulu 1 sampai 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 7? Karena 7. Karena diaturnya kayak gitu, Kak. Gitu diaturannya seperti itu sampai 7. Tapi pada dasarnya itu masih ada mungkin gitu. Yang saya pelajari saat ini baru sampai 7 gitu. Dan orbital juga sebetulnya kalau kita gali lagi nih, Kak, ya di buku-buku textbook itu bukan sampai F saja. Jadi ada orbital-orbital lain gitu. Tetapi mungkin itu harus ditindaklanjut lagi gitu ya, dipelajari lagi di buku-buku textbook yang terbaru gitu. Tapi kalau untuk startup SMA itu hanya dipelajari sampai orbital F saja, teman-teman. Level materinya berarti betul, ya. Level materinya lebih tinggi. Gitu. Dan nanti kalau teman-teman nanti kuliah mungkin ngambil jurusan kimia ya, Kak, atau fisika mungkin ya, nanti akan mengenal lebih banyak orbital selain dari orbital SPD dan F itu. Sip kalau gitu. Kita lanjut ya, Kak ya. Nah, setelah itu kita tuliskan duanya ada 2. Kenapa seperti ini? Ikutin saja dulu. Kan namanya aturan. Oh iya, aturan. Malah saya ini kenapa zoom? Nah, gini. Kemudian ini 3, ada 3. 3 ada 3. 3 ada 3, 4 ada 4. 5 ada 4, karena kan sampai F. Iya. Berarti 5, 5, 5. 6-nya ada 3 dan 7-nya ada 2. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masukkan si orbital yang tadi. Karena karena 1 ini hanya ada 1. Hanya ada 1 berarti hanya orbital S saja. Gitu. Berarti energi yang paling rendah tuh S berarti. Gitu. Dimulai dari 1S gitu, Kak. Kemudian yang kedua ini ada S dan P. Ini S, P, D. Ini S, P, D. Apa, Kak? F ya? S, P, D, F. D, F. Alah. S, P, D, S, P. Gitu. Pokoknya berurutan aja ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita menentukannya dari mana ke mana gitu, Kak. Apakah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke sini, ataukah dari 1, 2 ke sini gitu ya. Urutannya mungkin gitu. Pengisian si konfigurasinya. Konfigurasinya itu dari mana ke mana. Nah, ini ada teori hujan elektron katanya. Teori hujan elektron. Musim hujan kali sekarang, jadi ada teori hujan elektron. Nah, elektronnya banjir enggak? Ya, enggak ya? Enggak, Kak. Ini ada teori hujan elektron. Sebetulnya ini untuk memudahkan menghafal kali ya. Jadi ada istilah lain namanya teori hujan elektron. Seperti tadi ada jembatan keledai atau kunci 3D-nya. Ya, betul. Golongan 1, Kak, masih ingat? Apa coba? Halina, kawin, Robi CS, frustasi. Jadi suka ada kuis dadakan ini ya. Ngadi-ngadi deh karena. Nah, jadi ada teori apa Kak tadi? Teori hujan elektron gitu ya. Teori hujan elektron. Nah, teori hujan elektron. Bagaimana nanti teori hujan elektron ini? Nah, seperti ini kan nanti teorinya itu. Kesini dulu, tak gitu, terus kesini, sini. Oh, panahnya ya? Ikutin panahnya, Kak. Ikutin panahnya. Itu, ikutin kesini, sini. Jadi bikin konfigurasi pun nggak sembarangan ya? Betul, Kak. Ada aturannya. Jadi kita nggak bisa seenaknya gitu loh. Oke, kita lihat. Di sini, di mana sih letak aturan obau ini diterapkan? Kalau setelah 1 pasti 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4, setelah 4, 5, dan seterusnya. Tapi ini berbeda, Kak, lihat. Apa? Nah, cara menghitungnya, bukan menghitung tadi, cara menyusun kali ya. Menyusunnya itu, nah dari 1S dulu, setelah 1S ke 2S, lihat ke sini, balik lagi ke sini, set. Gitu. Berarti ke 2S. Berarti setelah 2S ke 2P. 2P, betul. Setelah 2P ke 3S. Nah, tapi setelah 3S itu harusnya kemana? 3P kan? 3P. Nah, betul, ke 3P. Kumaha sih Kak? Nah, sekarang udah 3P apa? 4S. Nah, setelah 4S harusnya kemana? Ke 4P. Nah, tapi ini ke 3D dulu, baru ke 4P, sorry. Oke. Karena itu. Emang aturannya gitu. Seperti itu. Nah, alasannya kenapa ya? Itu tadi. Karena energi dari tingkat energi 4S itu lebih rendah dibandingkan 3D. Kalau kita bayangkan seperti ini, Kak. Kalau ini ada inti nih ya. Ada inti, ini kulit pertama, kulit kedua, ketiga, kulit keempat. Awalnya kan tadi di kulit 3 dulu ya. Ini kan kulit 1,
kedua, ketiga, keempat. Awalnya kulit ketiga ya. Di sini nih awalnya elektron. Kemudian dia akan pindah ke sini, akan tereksitasi. Kemudian dia akan balik lagi ke sini, Kak, gitu. Biarin elektron yang capek, kita mah nggak usah tahu gitu. Ya, seperti kan itu. Elektron yang sering bergerak. Iya gitu. Nah, tapi ini aturannya seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita analogikan tuh seperti ini gitu. Jadi dari 3 ke 4, dari keempat balik lagi. Gitu. Jadi tapi Kak ya alasannya kenapa 4S? Jadi karena emang si elektronnya bisa loncat-loncat. Enggak juga, Kak. Oh, enggak ya? Nanti loncat-loncat takut dong. Oh ya, maksudnya pindah. Iya, berpindah. Bereksitasi. Kak. Dari mungkin turun ke 4 naik lagi ke 3. Naik ke 3 gitu. Karena dia energi 4S lebih rendah dibandingkan 3D. 3D. Paham ya, Kak? Paham. Nah, itu aturan Aufbaunya. Kemudian nih, Kak, punya cara cepat nih aku. Apa? Buat menghafalkan tadi harus 1 sampai 7 dulu iya, tuh. 1S, 2S, 2P, 3S gitu-gitu. Iya kan? Nah, aku punya nih kunci 3D. Kunci 3D-nya. Kunci 3D nih. Ciri khas Tridayanya ya, kunci 3D-nya. Nah, kita tuliskan dulu kayak gini, Kak, nanti. Saya, cenah. Aneh lagi nih, Kak. Saya sapu. Kayaknya singkatan-singkatan lagi nih. Singkatan lagi. Yang harus benar-benar dihafal nih. Saya sapu. Sedap. Ke bawah ya, Kak. Sedap. Si Fuad pulang. Kemana pulang dia? Ke rumah atau kemana? SFDP. DP. Nih, daripada tadi ngapalin 1 sampai 7, kemudian diulang lagi, susah kan? Dan gak mungkin sih, Kak, ya, untuk startup SMA sampai banyak banget ratusan. Gak mungkin gitu. Sampai saat ini saya mengajar gitu, belum sampai ada yang sampai ke sana gitu. Nah, biasanya cara menghafalnya saya seperti ini, Kak. Gimana tuh tadi? Saya sapu. Saya tulisnya di bawah kali ya. Saya. Ya Allah. sapu. Sedap. Bukan merek ya, guys, maaf. Bukan merek ya, agak endorse ya. Oke. Si Fuad pulang. Oke. Si Fuad pulang. Nyambungnya dari mana ya, lagi nyapu si Fuad pulang gitu ya. Jadi udah nyapu pulang dia gitu. Si Fuad pulang gitu ya. Si Fuad pulang. Saya sapu-sapu. Sedap. Si Fuad pulang. Tinggal berulang-ulang. Tinggal berulang aja gitu. Nah, kita tahu bahwa tadi di hujan elektron itu kalau S itu berawal dari nomor 1. Betul, dari nomor 1. Oke. Kita tuliskan di sini. Dari nomor 1 ya? Iya. 1. Berarti ini 2. Terus 3. 4. S-nya dulu gitu. S-nya dulu biar gampang, Kak. 5, 6, 7. Kalau P berarti dari nomor 2 tadi. 2. Berarti ini 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7. Kalau D dari nomor 3. T 3, 4, 5, 6. F dari nomor 4 ya? 4, 5. Gitu. Gampang kan? Saya sapu-sapu. Sedap. Si Fuad pulang. Pulang kemana? Ke rumahnya. Ini nggak ada endingnya sih, Bang. Nggak ada endingnya. Jadi kita cari tahu aja ya nanti kapan-kapannya si Fuad pulang kemana. Oke. Nah selanjutnya buat apa sih si konfigurasi ini? Iya. Nah, konfigurasi ini fungsinya itu untuk mencari elektron valensi, Kak. Tadi hubungannya kenapa hidrogen ada di golongan 1? Karena memiliki sifat kimia yang sama. Yaitu elektron valensinya. Elektron valensinya yang sama gitu. Gimana tuh, Kak? Saya tanya dulu, Kak, elektron valensi itu apa? Elektron valensi itu apa? Kamu kemana, Kak? Meribut, Kak? Kayaknya udah mulai mudeng nih ya sama kimia. Udah mulai mudeng kimianya tuh, jadi kayak aturan ini, hafalan ini. Aduh, baiklah. banyak Tapi pisan. seru sih, Kak. Seru maksudnya juga. Gampang gitu kan. Tadi aja betul. saya sapu-sapu, Si Fuad pulang. sedap, si Fuad pulang kan kayak gitu. Iya, Jadi betul. bikin hafal, it's okay. Tapi Dan kalau mudah ya. tanya gitu kan. Kalau tanya, aduh, bentar, Kak, lihat dulu halaman yang sebelumnya. Ya nggak apa-apa ya. Aku ngeriwan dulu. Ngeriwan Pikiran dulu. akunya. Tapi nggak apa-apa ya, sama-sama belajar. Iya. Teman-teman di rumah juga nanti boleh dilihat channel sebelumnya. Juga tadi kita ngebahas tentang apa sih, Kak? Tentang SPU-nya gitu. Oke. Elektron valensi ya tadi? Elektron valensi ya? Oke. Elektron valensi itu elektron valensi. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Oh. Gitu.
jumlah elektron pada kulit terluar. Berarti yang paling ujung gitu. Gitu. Kulit ketiga misal kita jumlahin aja tuh elektron di kulit ketiganya berapa. Oh gitu. Gitu Kak. Nah, kemudian elektron valensi ini juga berfungsi untuk menentukan sebuah golongan kan nanti. Karena kan tadi di video sebelumnya kita udah tahu tuh di dalam sistem periode unsur itu ada golongan dan periode. Oh, jadi selain kita tahu nih nanti apa alasan hidrogen tadi, berarti sekalian belajar nyari golongan sama nyari periode dari konfigurasi elektron ini. Iya, jadi banyak sekali manfaatnya kita mempelajari konfigurasi. Sip kalau gitu. Ya, nanti ini untuk mencari golongan ya Kak tadi ya udah. Kemudian kan golongan ada 2 tuh. Golongan apa tadi? Ada A, ada B. Kalau golongan A, nanti teman-teman itu lihat orbital terakhirnya itu S dan P gitu. Oh, kalau golongan A orbital terakhirnya tuh S dan sampai P. Kemudian kalau golongan B itu S dan D. Gitu. Gampang kan? Oke. Kita buktikan nanti Kak. Oke, siap kalau gitu. Nah, sekarang kita buktikan dulu. Kenapa hidrogen dan tadi apa? Hidrogen dan unsur-unsur yang lain gitu. Be dan boron. Mungkin ya tadi boron. Kita juga harus searching lagi kali ya nanti. Benar nggak sih 3 itu? Benar nggak ya gitu. Kenapa boron disebut logam tapi sebenarnya dia apakah non logam atau logam gitu. Nanti teman-teman juga boleh bantu kita dan komen di bawah gitu ya, betul atau tidak gitu ya, unsur-unsur itu. Oke, siapa tahu ada yang lebih mungkin iya kak gitu. Iya kak, ini bener bisa kak. Bisa gitu. Komen-komen yang banyak ya. Komen-komen yang banyak ya. Karena komen itu gratis. Bener. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita buktikan kenapa hidrogen itu dia satu keluarga dengan unsur-unsur logam alkali yang lain. Kita bandingkannya hidrogen dengan apa kak? Kakak maunya apa? Aku sukanya natrium. Suka natrium. Oke. Hidrogen itu dia nomor atomnya 1. Natrium itu nomor atomnya 11. Oke, kakak tadi udah belajar tuh. Yang saya sapu-sapu, sedap-sedap, sipuan pulang. Jadi, saya mau nanya Kak, yang sapu-sapu itu saya atau sipuan? Saya. Sok saya tanya ya, itu PR nanti. Aduh, dikasih PR guys. Ya, itu PR-nya tuh. Jadi, siapa yang sapu-sapu selama ini? Nah, hidrogen itu kan 1 ya kak. 1 tuh, nah ini nih buat teman-teman nih yang baru tahu, 1 ini adalah menunjukkan nomor atom. Ya, nomor atom. Betul yang di bawah ya, nomor atom. Nah kemudian di sini juga ada di sistem periode unsur, teman-teman bisa lihat yang punya sistem periode unsur di rumah nanti dicek hidrogen juga dia nomor masanya adalah 1. Iya. Gitu ya, adalah 1. Nah 1 yang di atas itu adalah menunjukkan nomor massa kak. Gitu, ternyata unsur itu punya massa kak. Gitu ya, punya massanya sendiri. Kemudian yang di bawah itu ada tadi nomor atom. Nomor atom itu dia akan sebanding dengan jumlah elektronnya kak. Gitu, dan ini juga akan sebanding dengan jumlah proton. Gitu, jumlah proton. Tadi kita udah bahas sebelumnya bahwasannya angka yang di atas orbital itu menunjukkan elektron. Gitu, artinya jumlah semua elektron yang ada di atas orbital itu harus sama dengan nomor atomnya. Gitu. Berarti kalau hidrogen itu nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya bagaimana kak? 1 S1. Karena cuma 1. Gitu kak. Nah berarti elektron valensinya berapa? Elektron valensi itu tadi adalah elektron yang berada di jumlah elektron pada kulit terluar. Kulitnya cuma 1, ada 1 ya 1. Ya 1. Tuh kan, gampang kan? Nah, ini 1. Jadi cuma 1. Gitu. Kita buktikan dengan natrium, Kak. Natrium kan masih 1 keluarganya tuh. Ya. 1 family. 1 family gitu ya. Nah, sekarang kita lihat konfigurasinya. Coba sama Kakak. 1S2 2S2 2P6 3S1. Oke, berarti elektron valensinya berapa? 1 juga. Mana nih? Yang ini gitu. Yang 2 dipakai enggak? Tidak. Karena jumlah elektron di kulit terluar dan kulit terluarnya adalah 3. Gitu. Kita lihat di sini berapa? 1. Berarti ini 1. Oh, benar, ternyata hidrogen dia punya 1. Ini juga punya 1. Mungkin kalium juga kita coba ya, Kak? Boleh. Penasaran ya? Kak? Boleh. 19, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Ternyata elektron valensinya juga sama dengan 1. Berarti semuanya punya 1 elektron valensi. Maka dari itu hidrogen dimasukkan ke dalam golongan 1A. Oke. Gitu. Karena elektron valensinya sama-sama 1 sama teman-teman yang lainnya. Betul sekali.
Oke. Itu alasannya. Jadi kita ketemu nih kenapa Kenapa atom hidrogen ada di golongan 1A. Betul. Dan dia adalah logam. Padahal dia adalah gas. Ternyata sifat kimianya sifat kimianya sama. Yaitu elektron valensinya 1. Oke. Itu. Nah, tadi konfigurasi elektron ini banyak manfaatnya kan, Kak? Iya. Bukan hanya nentuin si hidrogen tuh. Iya. Nah, ini juga dia manfaatnya untuk menentukan golongan dan periode. Nah, misal nih, aku nih punya natrium 11 kan. Iya. Kita tutup dulu deh. Pakai apa ya? Kita tutup pakai ini. Bener nggak? Natrium di golongan 1. Oke. Kita kan buktiin ya. Nah, konfigurasinya tadi gimana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elektron valensinya sama dengan 1. Elektron valensi tadi Kak menunjukkan golongan kan? Golongan. Iya, berarti golongan berapa? Golongan 1. Betul, golongan 1. 1 apa? Karena A S atau B? ujungnya berarti Betul, A. karena S dan P ya Kak? Oh iya, S dan P berarti 1A. 1A. Periodenya Kak, karena bukan hanya golongan. Periodenya itu dilihat nih. Kalau periode kan dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Nah, periode itu dilihat dari kulit terluarnya. Kulitnya. Terluar atau terakhir lah ya. Terakhir. Nah, di sini kulit terakhir atau terluarnya itu kulit ketiga, Kak. Nah, ini tuh nunjukin kulit, Kak. Nunjukin kulit. Kalau S nunjukin orbital. Betul. Orbital. Kalau 1 nunjukin elektronnya. Elektronnya ya. Nah, ini kulit keberapa Kak terakhirnya? 3. Kulit ketiga berarti periode ketiga. Periode 3. Coba kita buktikan. Treng. Kita buktikan ke sobat privat. Nah, betul ya. Jadi buat ada di golongan 1. Buat teman-teman ada di golongan 3 nih NA-nya. Golongan 1. Periode 3. Periode ketiga. Gitu. Jadi periode itu hitung aja 1, 2, 3 gitu. Berarti ya. dia di golongan di periode 3. 3. Kenapa saya ingatnya golongan? Nah, kalau golongannya golongan 1. Oke. Berarti benar ya. Jadi kalau konfigurasi elektron itu selain tadi kita ngejawab yang hidrogen, ternyata kita bisa juga tuh. Biasanya kan di sekolah suka ditanya memprediksikan. Si atom ini tuh ada di golongan berapa, ada di periode berapa. Ternyata bisa pakai konfigurasi elektron. Nah, biasanya Kak, kalau elektron valensi udah tahu nih golongan sama periodenya berapa, terus elektron valensinya berapa. Biasanya itu kan kalau elektron valensi biasanya karena kulit keluar, si elektronnya bisa loncat-loncat, maksudnya lepas gitu atau malah narik yang lain kayak gitu. Itu kan nanti itu ada yang istilahnya itu ada yang melepas dan menerima. Gitu, melepas dan menerima. Jadi baper ya. Iya, jadi lapar Kak maksudnya. Ya lapar maksudnya, jangan gitu ah. Terus kita pasti akan ngebahas nanti lanjutannya kemana nih Kak kalau menerima sama melepas itu. Nah, kalau kita berbicara tadi kan dari mulai sistem periode unsurnya tuh dikenalin, kemudian di mana letaknya, gitu kan konfigurasinya. Nah, ternyata unsur juga Kak ada yang stabil, ada yang tidak. Oh, ada yang stabil, ada yang tidak. Gitu. Oke. Itu spoiler lagi deh Kak. Spoiler ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Gimana sih kalau atom bisa stabil atau enggak stabil? Bagaimana caranya dia bisa stabil? Ya, labil banget berarti. Oh enggak ya. Labil banget aku ya. Enggak. Oke, berarti kita selesai konfigurasi elektronnya. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Masih bareng sama Kak Ahmad. Tenang aja, kimianya kita kulik-kulik aja terus kimianya. Jangan lupa di subscribe, di like juga, di komen. Tadi ya logamnya apa aja boleh. Dan see you on next video. Bye. Dadah. Dari helium kali ya, bukan hidrogen, sorry. Dari mulai helium sampai radon gitu. Nah, semua unsur dari golongan gas mulia ini sudah stabil Kak. PET itu 8. Jadi bisa kita lihat kan nih. Ternyata dia elektron terakhirnya itu 2, 8 gitu. Sendiri itu ikatannya terjadi antara non logam dengan non logam gitu ya, non logam. Kalau logam, ikatan logam maksudnya ya, ikatan logam ya antara logam dengan logam.